Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Tri Utami, dosen dari Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan topik jurnal khusus. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah dimulai dari menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan jurnal khusus dan jenis-jenisnya. Setelah memahami definisi dari jurnal khusus dan mengenal jenis-jenis jurnal khusus, selanjutnya adalah mempraktekkan transaksi untuk dicatat dengan menggunakan jurnal khusus. Yang pada pertemuan kali ini secara spesifik hanya membahas dua jenis jurnal, yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai dengan materi jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, apakah Sobat Ujar mengetahui apa itu yang dimaksud dengan jurnal dalam proses akuntansi? Mari kita mengulas sebentar terkait jurnal dalam akuntansi. Pada mata kuliah pengantar akuntansi 1 sudah dibahas mengenai jurnal umum, yaitu jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi harian perusahaan berdasarkan tanggal kejadiannya dengan menggunakan akun-akun yang tepat secara berpasangan pada posisi debit dan kredit. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi yang sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun, pada kasus perusahaan dengan transaksi yang banyak, dalam hal ini adalah perusahaan dagang, tentu sulit untuk mengkelompokkannya, sehingga membutuhkan jurnal khusus sebagai buku jurnal yang mewadahi transaksi-transaksi tertentu, di mana penggunaan jurnal khusus dapat membuat efisiensi waktu, tenaga, dan juga biaya. Mari kita bahas langsung kepada definisi dari jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi secara rutin, seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Jurnal khusus diperuntukkan pada transaksi perusahaan dagang. Tujuan dibuatnya jurnal khusus adalah untuk memudahkan pemostingan transaksi ke buku besar. Sebenarnya tidak ada keharusan penjurnalan perusahaan dagang dilakukan dengan menggunakan jurnal khusus. Akan tetapi, jurnal khusus dianggap lebih efisien memudahkan pemostingan jurnal transaksi ke buku besar dibandingkan pemostingan dilakukan dari jurnal umum. Hal itu dikarenakan transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang lebih banyak macamnya dan volume transaksinya dibandingkan dengan transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa. Setelah Sobat Ujar memahami mengenai perbedaan antara penggunaan jurnal umum dan jurnal khusus serta tujuannya, berikut adalah kita akan membahas mengenai jenis-jenis jurnal khusus. Jenis-jenis jurnal khusus diantaranya adalah jurnal penerimaan kas, yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas, yang ketiga jurnal pembelian, yang keempat jurnal penjualan, dan yang kelima jurnal memorial. Untuk dapat lebih memahami bentuk dari jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas, maka kita bahas terlebih dahulu definisi jurnal. Bentuk jurnal dan ilustrasinya dimulai dari jurnal penerimaan kas atau bisa disebut dengan cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas adalah kolom jurnal yang hanya boleh diisi oleh transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan penerimaan atau adanya pemasukan kas dalam perusahaan, seperti penjualan tunai, penerimaan piutang, penjualan aset-aset tertentu, penyetoran kas masuk dari hibah, pendapatan bunga atau bagi hasil, dan lain sebagainya. Berikut bentuk umum dari jurnal penerimaan kas. Pada jurnal penerimaan kas terdapat kolom tanggal, kolom nomor bukti transaksi atau evidence number, kemudian kolom description untuk mencatat keterangan transaksi, lalu ada kolom post-ref untuk menceklis posting ke buku besar, serta kolom posisi debit dan kredit. Akun-akun yang dicatat pada kolom debit adalah cash in bank, PPN out, sales discount, dan account receivable. Sementara pada posisi kredit terdapat kolom account name
yang dapat diisi dengan akun yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan transaksi. Jenis jurnal khusus berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas adalah kolom jurnal yang hanya boleh diisi oleh transaksi-transaksi yang terjadi berkaitan dengan pengeluaran atau adanya pembayaran kas kepada pihak tertentu, seperti pembayaran utang dagang, pembayaran utang jangka pendek maupun jangka panjang, pembayaran biaya-biaya, pembelian aset tertentu, dan lain sebagainya. Oke, baik, berikut bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Begitupun untuk mencatat transaksi pada jurnal pengeluaran kas. Pada jurnal pengeluaran kas terdapat kolom tanggal, kolom evidence number untuk mencatat nomor bukti transaksi, kolom description untuk mencatat keterangan transaksi, kolom post-ref untuk menceklis posting ke buku besar. Akun-akun yang dicatat pada kolom debit adalah akun payable, dan pada sisi kredit dicatat dengan akun purchase discount, PPN income, dan cash in bank. Jika dalam terjadinya kemudian menggunakan akun selain daripada akun itu, maka dapat dicatat pada kolom account name. Tentu sebelumnya disesuaikan terlebih dahulu akun apa yang tepat untuk digunakan. Agar lebih mudah memahami mengenai jenis-jenis jurnal khusus dan bagaimana cara mencatatnya, mari kita bahas bersama dalam bentuk ilustrasi transaksi. Untuk selanjutnya, penjelasan ilustrasi akan disajikan menggunakan pencatatan dengan menggunakan metode perpektual. Berikut adalah ilustrasi soal untuk kasus CV Aren Hanafi. Diilustrasikan, CV Aren Hanafi adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan perlengkapan sekolah. Perusahaan ini beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 26 Kota Tangerang. Perusahaan berdiri pada 1 April 2019 dan dipimpin oleh Kausar Hanafi. Persediaan menggunakan metode FIFO. Lalu berbagai informasi transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas yang terjadi pada CV Aren Hanafi ada sebagai berikut. Lalu untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus, maka langkah awal dimulai dari melakukan identifikasi. Alur dari proses akuntansi dimulai dari proses identifikasi bukti transaksi seperti pada bukti transaksi di bawah ini, yaitu bukti kas masuk. Yang selanjutnya akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Pada transaksi penerimaan kas yang pertama, yaitu terjadi pada 1 Desember 2019 dengan nomor bukti transaksi 01-BKM-12-2019, ternyata adanya penerimaan setoran modal pada perusahaan sebesar 80 juta rupiah. Lalu pada bukti kas masuk, perhatikan tanggal terjadinya transaksi serta nomor bukti transaksi, keterangan serta nominal yang akan dicatat. Dari keterangan tersebut, maka Anda lakukan analisa akun yang tepat digunakan untuk mencatat transaksi di jurnal penerimaan kas. Berikut penyelesaian dari transaksi tersebut, yaitu dapat diklasifikasikan masuk ke dalam pencatatan jurnal penerimaan kas. Karena ada penerimaan modal yang mempengaruhi akun kas, maka dicatat pertama-tama tuliskan tanggal transaksi, nomor bukti transaksi atau evidence number. Lanjutkan, di kolom description tulis keterangan penambahan modal di sisi debit. Kemudian pada kolom cash in bank masukkan nominal 80 juta rupiah. Pada sisi kredit, pada kolom akun name dituliskan akun modal, kemudian lengkapi dengan nomor akun, dan di kolom amount tuliskan nominal yang sama, yaitu 80 juta rupiah. Baik, selanjutnya transaksi kedua masih masuk ke dalam pencatatan jurnal penerimaan kas, yaitu pelunasan dari pelanggan atas nama CV Muda. Uang tunai yang diterima sebesar Rp3.298.680 yang terjadi pada tanggal 25 November 2019 dengan nomor bukti transaksi 02-BKM-12-2019. Piutang terjadi karena adanya penjualan secara kredit. Dari transaksi penjualan tersebut dikenakan PPN sebesar Rp6.120. Dikarenakan pelanggan melunasi di awal waktu, maka mendapatkan diskon sebesar Rp61.200. Langkah yang sama dilakukan untuk setiap transaksi yang terjadi dan yang berhubungan dengan kas masuk. Maka transaksi tersebut akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Penyelesaian dari transaksi adalah kembali catat tanggal transaksi, kemudian nomor bukti transaksi, lalu diisi deskripsi dengan keterangan nama pelanggan. Pada posisi debit, di kolom cash in bank tuliskan nominal uang yang diterima yaitu Rp3.298.680. Lalu PPN sebesar Rp6.120,
dan sales diskon Rp61.200. Sementara pada posisi kredit, di kolom account receivable mengalami penurunan sebesar Rp3.366.000. Setelah transaksi selama satu periode telah diinput ke dalam jurnal penerimaan kas, selanjutnya dibuat kolom rekapitulasi dari masing-masing akun yang tercatat pada jurnal penerimaan kas. Seperti pada tabel rekapitulasi, terdapat kolom akun number serta posisi debit dan kredit dari masing-masing akun yang muncul dari jurnal penerimaan kas yang sudah dicatat. Berikutnya, kita masuk ke dalam pencatatan dengan menggunakan jurnal pengeluaran kas. Kita ilustrasikan kembali, masih menggunakan ilustrasi yang sama, yaitu transaksi yang terjadi pada CV Arain Hanafi. Berikut adalah bukti kas keluar yang terjadi selama periode Desember 2019. Transaksi pertama terkait pengeluaran kas. Mari perhatikan bukti transaksi di samping, yaitu voucher yang menerangkan adanya pembelian barang dagang secara tunai. Transaksi terjadi pada tanggal 3 Desember 2019 dengan nomor bukti transaksi 01-VOC-12-2019. Pihak yang menjual adalah Delta Sanjaya, nominal sebesar Rp275.000. Dengan tujuan pembeliannya yaitu 50 pulpen dengan harga satuan sebesar Rp5.000. Nah, selanjutnya kita catat pada kolom pengeluaran kas. Pada bukti kas keluar, perhatikan kembali tanggal terjadinya transaksi, nomor bukti transaksi, keterangan, serta nominal. Dari keterangan tersebut, maka Anda lakukan analisa akun yang tepat, digunakan untuk mencatat transaksi di jurnal pengeluaran kas. Pada kolom akun mana yang Anda tuliskan nominal transaksi. Baik, berikut adalah penyelesaian atas transaksi pertama terkait pembelian barang dagang secara tunai. Pada kolom tanggal tuliskan tanggal transaksi dan nomor bukti transaksi. Pada kolom deskripsi tuliskan pembelian pulpen. Pada posisi debit tuliskan nama akun merchandise inventory, nomor akun dan nominal sebesar Rp275.000. Sementara pada posisi kredit di kolom cash in bank masukkan nominal yang sama sebesar Rp275.000. Nah, ilustrasi untuk transaksi berikutnya adalah transaksi yang berhubungan dengan pembayaran beban-beban pada tanggal 5 Desember 2019, di mana Arain Hanafi mengeluarkan voucher dengan nomor 02-VOC-12-2019 untuk keperluan membayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp1.400.000. Yang kemudian masih dengan cara yang sama dari transaksi sebelumnya, yaitu masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas, catat tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, deskripsi dengan biaya listrik dan telepon, lalu pada posisi kredit tuliskan akun yang digunakan yaitu telepon and electric expense. Kode akun serta nominal sebesar Rp1.400.000. Lalu pada posisi kredit dicatat pada kolom cash in bank sebesar nominal yang sama. Setelah semua transaksi selama satu periode dicatat, maka selanjutnya adalah membuat rekapitulasi dari jurnal pengeluaran kas untuk masing-masing akun pada tabel rekapitulasi, yaitu terdapat kolom akun number serta kolom debit dan kredit. Mencatat pada posisi dari masing-masing akun tersebut. Baik Sobat Ujar, untuk menguji pemahaman Anda mengenai materi yang sudah dibahas, maka coba catat dua transaksi pada soal di samping ini ya. Nah, ini berkaitan dengan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Kita sudah membahas materi mengenai jurnal khusus, edisi jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Dari paparan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan dagang dengan skala bisnis yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan jasa, membutuhkan cara yang dapat membuat pekerjaan lebih efisien terhadap waktu, tenaga, dan biaya. Maka diperlukan metode pencatatan yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Nah, tujuan dibuatnya jurnal khusus adalah untuk mempermudah pemostingan transaksi ke buku besar. Dua di antara jurnal khusus adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan adanya penerimaan atau kenaikan terhadap dana kas.
Sementara jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi adanya penggunaan terhadap dana kas. Demikianlah materi pada pertemuan 5 mata kuliah pengantar akuntansi 2 kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Tri Utami undur diri. Tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.